Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang konsepsi pendidikan anti korupsi. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Abieza Arya Putra dengan NIM 20071010103001. Yang kedua Akmal Rizka Wardana 200110301069. Dan yang ketiga Elvira Mutiara Nuri 200810101006. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, corruptus atau corrupere. Dari bahasa Latin inilah maka muncul kata corruption, corrupt, dan korupsi yang secara harfiah bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Namun dari KBBI sendiri, korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Pengertian tindakan korupsi dalam UU nomor 31 garis miring 1999 dan UU nomor 20 garis miring 2001 sebagai berikut. Yang pertama, tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. 2, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara. Dan 3, perbuatan curang. Ada pula bentuk-bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan, yang keempat pemerasan, yang keempat perbuatan curang, yang kelima benturan kepentingan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal, aspek perilaku individu dan aspek sosial. Setelah adanya faktor eksternal yaitu aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Nilai dan prinsip anti korupsi. Yang nilai ada nilai. Yang pertama ada nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Yang kedua ada prinsip. Prinsip yang pertama ialah akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan yang terakhir adalah kontrol kebijakan. Nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi ini. 1, kejujuran. Nilai kejujuran di dalam kampus dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, antara lain dapat berupa tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai. Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan kegiatan, kepanitiaan dengan jujur. Kedua, kepedulian. Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, memantau kondisi infrastruktur lingkungan kampus. Ketiga, kemandirian. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan secara swadana. Keempat, kedisiplinan. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dapat bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Kelima, tanggung jawab.
tanggung jawab merupakan nilai yang penting harus dihayati oleh mahasiswa. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Keenam, kerja keras. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam melakukan sesuatu, menghargai proses, bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas. Ketujuh, sederhana. Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus. Misalnya hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya. Delapan, keberanian. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus dan di luar kampus, antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kesembilan, keadilan. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran, perbaikan, dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial, dan lain-lain. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk menjaga faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi: 1. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di kampus. Misalnya, program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan. Kedua, transparansi. Prinsip transparansi dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Misalnya, program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatan harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Ketiga, kewajaran. Prinsip kewajaran dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus. Misalnya, dalam penyusunan anggaran program kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun laporan pertanggungjawaban harus disusun dengan penuh tanggung jawab. Keempat, kebijakan. Prinsip kebijakan ini juga dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya, dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di kampus. Kelima, kontrol kebijakan. Prinsip kontrol kebijakan dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di kampus, misalnya dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan. Sekian dari Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di perguruan tinggi, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di sekolah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Tapi hanya saja, memberikan pendidikan anti korupsi bukanlah hal mudah, sebab bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah mainstream atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat, termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Misalnya guru menerangkan hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran menabung pangkal kaya, tetapi realitanya banyak guru yang korupsi. Seperti korupsi waktu, korupsi materi, korupsi absen, mengajar tanpa izin kelas. Hal-hal yang dilakukan itu juga dapat memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia pendidikan. Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Oleh sebab itu, sebuah karakter yang dibangun di atas landasan kejujuran, integritas, dan keluhuran, pendidikan anti korupsi bagi anak-anak perlu ditanamkan sejak usia dini, sebab mereka juga mempunyai potensi berlaku negatif. Next. Kesimpulannya, bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Kemudian faktor penyebab korupsi
Korupsi bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tapi bisa juga dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi, sehingga terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Lalu nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Konsep pendidikan anti korupsi ditekankan pada peserta didik sejak dini dengan membiasakan hidup anti korupsi. Oleh karena itu, implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan ini adalah pertama, kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi. Kedua, pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan. Yang ketiga, pengajar harus mampu menjadi teladan, memberikan informasi tentang bahaya korupsi dan membiasakan mahasiswa untuk anti korupsi. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.